Untuk saya, Bu. Oke, coba lanjutin, Kak. Banyak nih materinya, Ra? Enggak sih, Bu, nggak terlalu banyak. Sip, tuh. Belum. Mungkin ditunggu sebentar ya, Ibu. Mohon maaf, sedang dipersiapkan dulu. Oke. Sok langsung dimulai aja, Ra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nike yang sudah berkenan memberikan kami kesempatan untuk sedikitnya menjelaskan mengenai bagaimana kotak kontak dimulai dari pengertian hingga nanti kemungkinan kerusakan yang akan terjadi pada kotak kontak dalam instalasi listrik. Mungkin untuk mengefektifkan waktu ya, karena mungkin kita juga masih banyak agenda selanjutnya, mungkin kita akan perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, untuk kelompok dari kotak kontak dimulai dari ada Jara Faras, lalu ada Lilin Ramadhani, lalu ada saya sendiri Rizky Ramdhani, lalu ada Aulia Yusa,
lalu ada Rifkita Staptian, lalu ada Yensagi Fajrin, lalu ada Anissa Nur Rahman, dan yang terakhir adalah ada Caturangga Aji. Mungkin untuk selanjutnya dipersilakan kepada kawan saya yang akan mempresentasikan untuk materi pertama mengenai materi kota kontak. Sudah tempatnya dipersilakan. Tes, ada suaranya? Ada ya? Ada Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu kotak kotak atau yang biasa disebut sebagai stop kontak. Nah, kotak kontak atau stop kontak itu adalah komponen instalasi listrik yang memiliki fungsi mendistribusikan energi listrik dari instalasi rumah ke beban. Biasanya kita sering menemui ya di rumah-rumah, biasa di dinding-dinding atau di kos-kosan kita seperti itu. Nah, gambarnya adalah seperti yang di samping. Jadi, ketika kita menyalakan beban ke dalam stop kontak itu, maka listrik akan mengalir. Boleh next? Nah, ini adalah untuk macam-macam atau tipe stop kontak yang ada di berbagai macam negara ya. Cuma biasanya untuk negara Indonesia itu atau Asia bahkan ini ada penjelasan daerah-daerahnya menggunakan yang tipe C yang hanya memiliki 2 lubang. Stop kontak sendiri itu sebuah terminal yang berfungsi untuk menghubungkan jalur listrik utama atau mainline ke perangkat elektronik lainnya, sehingga perangkat elektronik tersebut itu dapat menerima arus listrik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Atau dengan kata lain, stop kontak itu bisa disebut sebagai sumber listrik di rumah lah atau di ruangan-ruangan. Jadi misalnya karena di berbagai negara itu bentuk-bentuk dan variasi stop kontak yang berbeda-beda, jadi misal kita ingin pergi suatu saat traveling gitu ke negara mana, jadi kita juga harus tahu menyesuaikan itu dengan stop kontak yang ada di sana agar kita juga tidak kebingungan gitu. Next. Siap, terima kasih. Lanjutkan klien. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari stop kontak. Yang pertama, fungsi stop kontak itu sebagai penyedia listrik yang berasal dari sumber listrik, lalu menjadi alat pemutus ketika terjadi kontak di antara arus negatif, positif, dan grounding dalam instalasi komponen listrik. Yang ketiga yaitu sebagai terminal penghubung antara arus listrik dengan perangkat elektronik rumah tangga. Untuk selanjutnya ada cara kerja dari stop kontak. Stop kontak itu sendiri memiliki dua buah lubang tempat colokan, yaitu kabel listrik fasa dan netral. Secara sederhana, prinsip stop kontak itu sendiri, sumber listrik menuju ke stop kontak melalui kabel. Ketika perangkat listrik terhubung ke stop kontak, maka listrik yang berkumpul di stop kontak akan mengalir melalui steker dan kabel hingga menuju ke perangkat elektronik. Next. Nah, di mana stop kontak memiliki kawat plus dan netral yang fungsinya ketika peralatan elektronik bekerja normal, maka total arus yang mengalir dalam kedua kawat tersebut bersifat sama. Inilah yang membuat tidak ada perbedaan arus, akhirnya stop kontak bisa bekerja dengan optimal. Namun ketika kawat plus atau colokan bagian pasanya menyentuh tubuh, maka akan mengalirkan arus hingga ke tanah, itu mengakibatkan kita tersetrum. Baik, untuk selanjutnya di sini ada jenis-jenis kontak-kontak atau stop kontak.
Nah, pada jenis-jenis stop kontak ini atau kontak-kontak ini, yang pertama ada jenis stop kontak berdasarkan penggunaannya pada sistem kelistrikan. Nah, berdasarkan penggunaannya pada sistem kelistrikan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada stop kontak satu fase dan ada stop kontak 3 fase. Nah, kita bisa lihat di gambar. Nah, kalau yang pertama pada stop kontak satu fase ini memiliki 2 atau 3 jalur kabel. Jadi pada stop kontak yang memiliki 2 jalur kabel memiliki 2 jalur, yaitu terdiri dari jalur fase dan jalur netral. Sedangkan pada stop kontak yang memiliki 3 jalur kabel ini memiliki 3 jalur, yaitu terdiri dari jalur fase, jalur netral, dan jalur ground atau pentanahan. Nah, yang kedua ada stop kontak 3 fase. Pada stop kontak 3 fase ini memiliki 4 atau 5 jalur kabel. Jadi pada stop kontak 3 fase yang memiliki 4 jalur kabel terdiri dari 3 buah jalur fase, yaitu fase R, fase S, dan fase T, dan 1 jalur netral. Sedangkan stop kontak yang 3 fase yang memiliki 5 jalur kabel itu terdiri dari 3 buah jalur fase, yaitu fase R, S, T, dan 1 jalur netral dan 1 jalur ground. Selanjutnya. Next. Nah, untuk yang kedua, ini ada jenis-jenis stop kontak berdasarkan tempat pemasangannya. Nah, berdasarkan tempat pemasangannya ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada stop kontak portable. Pada stop kontak portable ialah jenis stop kontak yang dapat dipindah-pindah dan sesuai dengan namanya, stop kontak portable ini merupakan jenis stop kontak yang sifatnya bisa dicabut pasang dan tidak bersifat permanen. Biasanya stop kontak ini dipasang pada roll kabel. Nah, dari jenis stop kontak portable ini dibagi lagi menjadi 4 jenis stop kontak portable. Yang pertama adalah stop kontak RD. Nah, stop kontak portable RD ini seringkali disebut dengan terminal listrik atau perpanjangan listrik. Stop kontak RD ini ada stop kontak RD ini ada yang memiliki 2, 3, 4, 5, bahkan sampai 6 lubang stop kontaknya. Nah, ini juga ada yang divariasikan juga dengan saklar untuk menyambung atau memutuskan arus listriknya. Nah, bentuk stop kontak RD ini juga bermacam-macam, ada yang bulat, panjang, dan juga persegi. Lalu yang kedua ada stop kontak universal. Nah, pada stop kontak universal ini dibagi menjadi tipe A sampai L ya, dengan pengelompokan negara-negara yang bisa dilihat pada gambar. Lalu yang ketiga ada stop kontak portable USB. Pada stop kontak portable USB ini digunakan untuk menyambungkan stop kontak non portable ke alat-alat elektronik. Dan selanjutnya ada stop kontak T. Ya, bisa dilihat pada gambar. Stop kontak ini berfungsi mirip seperti stop kontak RD, namun stop kontak T ini tidak memiliki fitur perpanjangan kabel. Jadi stop kontak T ini langsung dicolokkan ke sumber listrik utama sebagai cabang. Next. Tadi yang pertama ada stop kontak portable, nah yang kedua di sini ada stop kontak inbound. Nah, stop kontak inbound ini yaitu jenis stop kontak yang dipasang pada tempat yang tetap dan ditanam di dalam tembok. Nah, karena itu stop kontak inbound ini tidak dapat dipindahkan. Nah, yang ketiga ada stop kontak outbound. Nah, stop kontak outbound ini kebalikan dari stop kontak inbound. Nah, stop kontak outbound ini memiliki jalur instalasi yang berada di luar dinding. Nah, stop kontak outbound ini yaitu jenis stop kontak yang dipasang menempel pada tembok, bukannya ditanam. Stop kontak ini, jenis ini juga difungsikan sebagai stop kontak portable karena casing stop kontak ini sudah rapat. Next. Nah, selanjutnya di sini ada yang terakhir ada stop kontak berdasarkan bentuk fungsinya. Nah, dari stop kontak berdasarkan bentuk fungsinya ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada stop kontak kecil dan ada stop kontak besar. Nah, stop kontak kecil adalah stop kontak yang memiliki 2 lubang atau kanal yang biasanya digunakan untuk menyalurkan listrik yang berdaya rendah pada alat listrik. Nah, dengan demikian, striker yang ada pada elektronik juga berjenis kecil. Lalu ada stop kontak besar adalah stop kontak yang memiliki 2 kanal AC yang hanya dilengkapi dengan lem penggam untuk ground di sisi atas bawah kanal AC. Jadi stop kontak besar ini merupakan stop kontak yang memiliki 2 kanal AC yang dilengkapi dengan lem penggam dan berfungsi sebagai ground, dan stop kontak ini biasanya digunakan pada alat elektronik berdaya lebih besar.
Sudah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa simbol kotak kontak. Ada 8 jenis kotak kontak yang digunakan untuk berbeda-beda tergantung kebutuhan pemakaiannya. Yang pertama di sini ada kotak kontak atau simbol kontak yang biasa. Bentuknya yang di sebelah kiri yang pertama. Yang selanjutnya ada simbol kotak-kotak ganda yang misalnya dapat digunakan untuk 3 buah tusuk kontak. Yang ketiga ada simbol kotak-kontak dengan kotak pengamannya. Kotak kontak dengan kotak pengaman, misalnya kontak pembumian. Yang keempat, selanjutnya ada simbol kotak kontak bertutup. Selanjutnya, yang kelima di sini ada simbol kotak kontak dengan saklar tunggal. Lalu yang keenam ada simbol kotak kontak dengan saklar interlock. Yang ketujuh ada simbol kotak kontak dengan transformator terpisah yang biasa digunakan untuk misalnya alat cukur. Yang kedelapan ada simbol kotak kontak untuk peranti elektronik yang biasanya digunakan misalnya untuk telepon, telex, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya menentukan jarak kotak kontak dari lantai ini berdasarkan standar WIL, persyaratan umum instalasi listrik ya. Tahun 2011 supaya 134.1.1.10.6 ini mod itu modifikasi dari ini subayat sebelumnya. Nah, untuk kotak kontak fase tunggal baik yang berkutub 2 maupun 3 itu tuh harus dipasang sehingga kutub netralnya ada di sebelah kanan seperti gambar ini ada sebelah kanan atau di sebelah bawah kutub voltase. Kalau misalnya pemasangan secara kayak gini vertikal, kutub netralnya ada di bawah. Terus kotak kontak pasangan dinding di instalasi listrik domestik atau rumah tinggal itu harus dipasang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 125 cm dari lantai atau kurang lebih 150 cm di atas lantai. Apabila kurang dari yang sudah ditentukan harus dilengkapi dengan tutup. Nah, ini ada video mengenai pemasangannya. Nah, ini untuk pemasangan stop kontak posisi bawah ya, seperti buat TV, kulkas. Nah, standar pemasangannya itu harus 40 cm nih dari lantainya. Sini. Nah, kalau pemasangannya terbuka kayak gini, ini tuh ya nggak kalang TV. Stop kontaknya itu wajib ada penutupnya. Biar apa? Biar lebih safety kan. Kalau misalnya anak kecil suka penasaran iseng nyolokin aja tangannya ke sini gitu. Kalau misalnya stop kontaknya dipasang di belakang TV nggak apa-apa, nggak pakai penutup. Tuh. Terus ini buat yang posisi sejajar dengan tubuh. Ini tuh antara leher atau dada orang dewasa. Jaraknya seperti standar WIL itu sekurang-kurangnya 125 cm atau kurang lebih 150 cm. Nah, jadi standarnya seperti ini ya, dari lantai itu jaraknya
ya 145 kurang lebih. Itu. Terus nah, selanjutnya ini untuk pemasangan atas. Nah, biasanya itu buat nyalain AC atau ya yang atas kipas gitu. Nah, standar wheel-nya itu ini dari bawah itu 285 cm ya dari lantai bawah. Kalau misalnya dari atasnya itu jaraknya 15 cm dari tempatnya pemasangan si kotak ini kontak. Nah, selanjutnya ini posisi di tengah. Nah, biasanya itu ada di hotel yang buat perbatasan tempat tidur 1, tempat tidur 2. Nah, standarnya itu 105 cm jarak dari lantainya. Jarak dari lantai ini untuk stop kontaknya itu 105 cm. Nah, selanjutnya nah, ini untuk pemasangan lantai bawah. Nah, biasanya tuh ada buat di halaman rumah, itu kalau misalnya buat nyalain pompa atau jet pump. Nah, kalau mau nyuci mobil atau nyuci motor, nah ini tuh kan perlu stop kontak. Nah, tapi juga ada standarnya. Nah, ini tuh harus bisa keluar masuk, dan bisa dikebawahin, bisa dikatasin gitu. Nah, bahannya itu harus bagus, bahan si kontaknya, terus harus tahan benturan dan tidak mudah pecah. Nah, mungkin selanjutnya menjelaskan pemateri selanjutnya. Sebentar, dimatiin. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai instalasi dari kotak kontak atau mungkin lebih ke wiringnya. Jadi di sini saya akan memaparkan submateri ini. Nah, sebelum kita masuk ke instalasi atau ke wiringnya, alangkah baiknya kita itu membahas sedikit mengenai materi yang sudah dipaparkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu bagian kabel atau ya kabelnya gitu. Soalnya untuk bagian instalasi ini memang tidak bisa dilepas dari bagian kabel ini, bagian dari wiring ini. Mungkin untuk menyingkatkan kembali, di sini saya sudah menyiapkan kabel-kabel utama yang biasanya digunakan dalam instalasi kotak kontak secara spesifiknya gitu. Yang pertama adalah ada kabel fasa yang ada kabel L1, L2, dan L3 berwarna coklat, hitam, coklat, dan abu-abu. L di sini itu maksudnya adalah line-nya, jadi line 1, line 2, dan juga line 3. Kabel fasa atau kabel bertegangan. Lalu ada kabel netral. Di sini kabel netral menggunakan warna biru atau kabel tanpa tegangan. Lalu ada kabel grounding berwarna hijau kuning atau kabel pembumian. Nah, di sini saya menggunakan Puil edisi yang 2011 seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya kita di sini memiliki dua gambar kotak kontak ya teman-teman. Di sebelah kanan adalah kotak kontak bertipe C dan juga di sebelah kiri adalah kotak kontak bertipe F yang memiliki grounding gitu. Ada kabel pembumiannya. Nah, ini tuh yang di kiri ini merupakan fisiknya, bentuk fisik bagian dalam dari kotak kontak apabila kita bongkar gitu. Nah, bentuknya itu seperti ini. Bisa kita lihat di gambar kiri dulu karena ada groundingnya. Nah, yang saya tunjuk menggunakan garis berwarna hitam itu disediakan untuk kabel fasa.
ada bautnya juga ini untuk mengeraskan atau merekatkan si kabel fasa. Lalu ada yang tengah itu untuk kabel grounding berwarna kuning. Kabelnya itu berwarna kuning hijau. Di sini juga ada baut untuk mempererat si kabelnya. Lalu ada di sebelah kanan ada kabel netral berwarna biru. Dan yang terakhir ini itu yang berwarna coklat, ini itu baut untuk skrup cakar gitu. Nah, si skrup cakar ini itu untuk mencekram inbound. Jadi ini tuh bentuk kotak kontak inbound yang tadi udah dipaparkan juga oleh Aulia Yusa, atau kotak kontak permanen yang ada ditempel di dinding. Nah, untuk yang sebelah kanan ini sudah dijelaskan juga oleh kawan-kawan saya ya. Sesuai dengan kuil bahwasanya bagian netral itu harus di sebelah kanan gitu. Maka untuk kotak kontak tipe C yang mana tidak memiliki grounding, cukup kita memperhatikan bagian netral yang ada di sebelah kanan. Nah, mungkin untuk fun fact aja ya untuk teman-teman, kenapa sih kotak kontak itu berbeda gitu di tiap negaranya. Untuk hal itu ya karena saya penasaran juga kenapa beda-beda gitu. Nah, ini karena sejarah tiap negara yang berbeda-beda juga. Lalu kenapa nggak disamain aja gitu biar kita entah itu ke Eropa atau ke bagian Asia Tengah itu sama aja gitu kotak kontaknya. Nah, ini mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan gitu. Kenapa? Karena kalau kita mengganti hanya satu saja kotak kontak itu biayanya itu murah gitu. Tapi kalau misalnya satu dunia kita samakan kotak kontaknya itu mengeluarkan biaya yang sangat besar gitu. Jadi hal itu sangat tidak memungkinkan. Dikarenakan tidak memungkinkan, maka alternatif lainnya itu menggunakan adaptor seperti itu. Jadi satu adaptor untuk ya istilahnya kotak kontak tipe C bisa digunakan ke kotak kontak tipe D misalnya seperti itu. Mungkin bisa di next. Selanjutnya kita akan masuk ke materi utamanya ya, yakni wiring atau instalasinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah skema wiring dari stop kontak atau kotak kontak. Nah, bisa teman-teman perhatikannya, bisa dilihat di layar pemasangannya itu disesuaikan dengan apa yang telah dijelaskan juga oleh kawan-kawan saya sebelumnya, dimulai dari kabel grounding yang paling atas berwarna kuning yang dihubungkan ke bagian tengah stop kontak atau kotak kontak. Lalu selanjutnya ada kabel netral berwarna biru yang dihubungkan ke pin sebelah kanan, dan kabel fasa yang berwarna hitam yang dihubungkan ke MCB terlebih dahulu, lalu dihubungkan ke kotak kontak, di mana kabel fasa ini merupakan kabel yang bertegangan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen ngecek nih, apakah pemasangan di rumahnya udah sesuai kuil atau belum mengenai instalasinya, kita cukup memasukkan test pen ke bagian sebelah kirinya gitu, sebelah kiri dari kotak kontak. Apabila test pen menyala, maka itu dapat dipastikan bahwa merupakan lubang fasanya gitu, berarti udah tepat. Apabila yang menyalanya di sebelah kanan, maka itu belum sesuai kuil untuk pemasangan kotak kontaknya. Nah, apabila tidak menyala keduanya, maka itu mah salah masang gitu. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya di sini mungkin saya akan sedikit aja membahas ya, ini itu kotak kontak yang dipasang di industri gitu. Yang udah dipaparkan juga oleh saudari Aulia Yusa juga. Ini itu kabel yang di bawah itu kabel yang memiliki 3 fase. Nah, untuk pemasangannya juga sebenarnya sama aja ya. Untuk build dan IEC itu saya lihat untuk pemasangannya itu grounding itu di tengah, lalu di sebelah kanan netral, lalu untuk kabel fasa itu dipasang dimulai dari kiri untuk line satunya. Jadi kabel L1 digambar tengah bagian bawah. Nah, L1 itu bagian untuk fasa satunya, lalu fasa 2 dan juga fasa 3. Kenapa fasanya banyak banget? Ini karena kebutuhan industri itu kan bedanya sama kebutuhan rumahan gitu. Jadi untuk tingginya tegangannya juga beda, jadi nggak mungkin juga kalau misalnya kita menggunakan kabel tipis yang cuma satu fasa untuk kebutuhan industri. Seperti itu. Mungkin bisa selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh kawan saya. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Next siapa ini?
foldernya surat tugas remaja tersebut gitu Pak. Jadi Bagian siapa yang sekarang? kalau kita klik ada di sini. Catur, Bu. Caturnya hadir nggak, Ra? Catur nggak ada ya kayaknya ya. Ya udah di skip aja, bisa dijelaskan sama siapa sok? Coba dijelasin sama Lilin aja, Lilin. Lilin masih nyimak, Lin? Masih, Bu. Oh, sok ya, nge-backup yang catur dulu aja. Tinggal bacakan ya. Iya, Bu. Nah, untuk selanjutnya ada penyebab stop kontak terbakar. Penyebab dari stop kontak terbakar itu pertama ada colokan listrik yang kendor, kedua ada kesalahan dalam pemasangan kabel, ketiga ada kualitas stop kontak tidak sesuai standar, 4 penggunaan untuk banyak terminal, 5 kesalahan menentukan ampere pada stop kontak yang akan dipasang. Nah, untuk solusinya itu sendiri, gunakan stop kontak sesuai beban yang diperbolehkan atau kapasitasnya tertera pada alat. Gunakan stop kontak yang berkualitas baik. Pastikan steker tertancap dengan benar. Jangan terlalu banyak memasang steker sampai bertumpuk-tumpuk. Matikan perangkat elektronik Anda dan matikan perangkat elektronik Anda dan lampu-lampu ruangan saat selesai digunakan atau saat hendak tidur atau bepergian. Yang terakhir, jangan posisikan stop kontak atau sambungan perpanjangan kabel berada di area perpanjangan kabel yang lembab, basah, atau mudah terkena guyuran cairan. Mungkin cukup sekiannya presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan dulu dari Ibu Nike. Iya, oke ya. Terima kasih kelompoknya Rizky dan teman-temannya. Jadi ini kalau kalian nyimak tadi ya materi kotak kontak ini memang menjadi apa ya basic gitu ya. Selain sebelumnya kita belajar saklar, kemudian belajar kabel. Nah, untuk membuat instalasi ini kita juga harus paham terkait komponen-komponen yang pasang di instalasi gitu ya. Masih ada sekitar 3 komponen lagi yang belum terbahas, tapi tidak apa-apa. Kita nyicil aja sambil nanti mengerjakan instalasi listriknya. Nah, jadi kalau misalkan yang sekarang ini, karena kita ngebahas kotak kontak, kita akan langsung lanjut ke ini dulu aja ya. Pertanyaannya nanti di akhir aja. Kita langsung lanjut ke ini aja, ke materi instalasinya yang seharusnya hari ini. Soalnya nyambung kok. Oke ya, tolong di stop. Ibu mau share screen. Wait. Window. Kalau Pak Dede? Wait, mana ya? Sebentar. Oh ini, oke. Oke ya, kita lanjutkan sebentar. Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Jadi untuk materi hari ini, kita langsung masuk ke single line diagram dari instalasi rumah tinggal. Tapi sebelumnya ada sedikit yang akan kita review. Jadi dalam pembuatan instalasi listrik ya, terutama di rumah tinggal atau rumah tangga sederhana, ada beberapa step yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama mulai dari pembuatan denahnya, kemudian setelah denah itu terbentuk, maka kita harus membuat rekapitulasi daya yang akan terpasang di rumah kita. Baru setelah itu menentukan listrik PLN-nya, ini terkaitan dengan berapa VA yang akan dipasang di rumah kita.
Kemudian setelah itu baru kita membuat diagram PHB-nya, panel hubung bagi. Nah, untuk materi PHB ini memang belum nyampe. Jadi untuk instalasi rumah tinggal ini nanti terkait PHB-nya bisa kita skip dulu ya. Maksudnya terkait perhitungan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita baru membuat denah instalasinya atau single line diagramnya. Oke, untuk pembuatan denah rumahnya ini sederhananya seperti ini contohnya dan seperti yang udah kalian kerjakan di tugas yang kemarin. Jadi sebetulnya Ibu sudah ngecek sebagian, nanti kita review aja ya hasil tugasnya karena ada beberapa yang belum sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Jadi gambarnya masih ala kadarnya, skalanya belum tepat, bahkan rumahnya tidak ada jendela ataupun dikelilingi semuanya oleh tembok gitu. Jadi nanti gimana masuknya kalau misalkan denahnya itu nggak ada pintu ataupun nggak ada jendela gitu, pasti gelap sekali gitu. Nanti akan menentukan dia pasang lampunya berapa banyak kan, kalau misalkan nggak ada jendelanya. Makanya harus kita review hasil denah rumah yang udah kalian buat. Kemudian untuk langkah yang kedua, jadi nanti step yang harus kalian lakukan, kan sekarang kalian sudah punya denah rumah kalian masing-masing. Nah, lanjut kalian harus membuat rekapitulasi dayanya. Isinya apa aja? Dimulai dari ruangan-ruangannya kalian list dulu, ada apa aja di sana ruangannya, benar-benar teras pun, misalkan teras depan, teras belakang, garasi, apapun itu harus kalian list ruangannya, terus kebutuhan komponen di setiap ruangan tersebut. Jadi misalkan kalian punya ruang keluarga itu mau ditaruh apa? Apakah ada TV, ataukah hanya sekedar ruangan aja gitu ya, untuk kumpul-kumpul, ataukah gimana? Kemudian jumlahnya jangan lupa, misalkan di dapur kalau mau masang lampunya lebih dari satu, misalkan ya berarti ditulis lampunya lebih dari satu, dan juga kebutuhan dayanya. Nah, kebutuhan dayanya kalian bisa browsing untuk setiap ruangan, dan kita ini belum berbicara terkait lux ya, jadi belum berbicara terkait luminasi. Jadi kita anggap ini dulu aja, kebutuhan dayanya yang common aja, misalkan di dapur itu berapa watt, kemudian di kamar itu berapa watt, karena kita belum menghitung terkait luminasi dan belum menghitung terkait misalkan satu ruangan itu dengan luas sekian butuh berapa titik lampu, itu kita belum nyampe sana. Jadi sekarang masih dalam tanda kutip sesuai dengan yang kalian inginkan dulu aja, itu nanti kita pelajari setelah UTS untuk nanti kita bikin instalasi gedung. Nah, kalau sudah nanti dayanya ditotal oleh kalian ya, termasuk nanti stop kontak dan sebagainya pun ini disesuaikan dengan stop kontaknya bakal dipasang di mana. Kalau misalkan bakal dipasang di dapur kan berarti perangkat apa aja yang akan dicolokkan ke stop kontak tersebut, maka nanti dayanya juga disesuaikan. Nah, kalau sudah di total dayanya, maka yang selanjutnya itu adalah ini yang tadi ya, untuk menentukan jumlah beban dan luas ruangan, ini sebenarnya ada rumusnya, tapi tidak Ibu berikan untuk instalasi rumah tinggal, jadi biar nanti aja. Nah, setelah kalian sudah punya total daya untuk kebutuhan rumah kalian, maka yang kalian butuhkan selanjutnya adalah menghitung daya semu untuk terpasang di rumah kalian. Kalian sudah belajar di mata kuliah STL ya dulu terkait daya aktif, daya semu, KOSPI, dan lain sebagainya. Maka dengan mudah kita bisa mencari untuk daya semu itu tinggal daya aktif dibagi dengan KOSPI-nya. Nah, KOSPI yang dianggap di perhitungan untuk instalasi rumah tangga kita state aja di 0,8, artinya KOSPI-nya bagus gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu maka kalian akan mendapatkan nilai daya semu dalam satuan volt ampere. Untuk kasus ini dengan daya aktifnya dia 1100-an, dia menghasilkan 1400-an VA. Nah, kalau sudah ketemu daya semu, kalian bisa menentukan sumber daya listrik PLN-nya yang akan terpasang di rumah kalian. Apakah nanti 220 VA, apakah 450, ataukah 900. Nah, sekarang kita lihat di sini, dia dapatnya 1400 VA. 1400 VA itu kan berarti melebihi 1300. Maka opsi terbaiknya adalah dia harus memasang daya sebesar 2200. Mengapa? Agar semua peralatan yang tadi yang dia list gitu untuk kebutuhan rumahnya, ketika misalkan semua komponennya, semua peralatannya itu kondisi nyala dalam waktu yang bersamaan, maka tidak akan trip karena sudah masih di bawah ini, maksimumnya kan 2200 PA, jadi masih aman gitu. Tapi kalau ternyata memang 2200 PA itu kan tagihan listriknya berbeda dengan 1300 ya, jadi mungkin akan lebih mahal misalkan. Timbangannya ya udah pakai yang 1300 aja toh karena nggak beda jauh dengan yang segini. Nah, berarti
Layaknya ketika misalkan yang terpasang itu 1300 PA, maka jangan menyalakan seluruh beban, seluruh peralatan dalam waktu yang bersamaan karena pasti dia akan trip MCB-nya, ya. Nah, ini yang tadi terkait panel hubung bagi. Jadi panel hubung bagi itu nantinya ada dari MCB utama. MCB utama ini biasanya dari PLN. Kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok tergantung kebutuhan rumah kita. Biasanya kalau rumah tinggal sederhana terbaginya hanya satu kelompok saja. Tapi ada juga yang terbagi menjadi dua kelompok. Kalau yang di kasus ini dia membaginya menjadi dua kelompok. Kita lihat di sini MCB yang kelompok satu itu ampernya lebih besar daripada MC yang kelompok 2. Nah, yang kelompok 1 dia 6 ampere maksimum arus yang harus melaluinya. Ini ada perhitungannya juga. Nah, terlihat dari sini, terlihat dari besarnya arus dan terlihat dari jenis kabel yang digunakan. Kalau yang kelompok 1 itu ya dengan 6 ampere dia pakai NYM. NYM itu seperti yang kita ketahui bahwa berinti tembaga, kemudian dia punya inti lebih dari 1 dan berlapiskan PVC ya kalau tidak salah untuk NYM ini. Nah, karena dia intinya lebih dari 1, di sini dia nge-set kebutuhan kabelnya itu yang intinya 3 dengan luas masing-masing kabelnya 1,5 mm kuadrat. Nah, perhitungan 1,5 ini juga nanti ada perhitungannya, jadi tidak asal. Di sini Ibu hanya akan menyoroti ini aja. Jadi yang atas ini dia butuhnya 3 inti, sedangkan yang bawah dia butuhnya 2 inti. Mengapa? Sepertinya untuk kasus yang ini, yang kelompok pertama ini dia khusus digunakan untuk jalur stop kontak. Jadi nanti ketika mau nyambungin kabel stop kontak setiap ruangan, ini nyambunginnya ke sini, ke kelompok sini. Karena apa? Karena stop kontak itu kan dia butuh 3 kabel, ada fasa yang tadi dibahas, ada netral dan juga ada ground. Makanya dia dipisahkan untuk yang stop kontak ini dia masuk satu kelompok besar dengan intinya 3 dan MCB-nya ratingnya itu di 6 ampere. Berbeda dengan kelompok yang kedua, dia hanya 2 ampere. Biasanya ini digunakan untuk penerangan aja lampu gitu. Di sini intinya cuma ada 2, yaitu fasa dan netral aja. Kemudian setelah itu baru kita membuat denah instalasi. Jadi terlihat di sini sebetulnya hanya sekitar ada berapa komponen ya? Lampu, saklar, stop kontak, dan juga paling KWH meter dan MCB-nya yang terhubung gitu ya, yang dijadikan satu menjadi APP. Jadi sekitar ada 4 komponen saja sebetulnya yang kita butuhkan untuk membuat sebuah instalasi rumah. Nah, ini asal mulanya dari sini. Jadi di teras ini dia terpasang ada KWH meter yang di luar, misalkan ya KWH meter itu sudah terpasang dengan MCB-nya. Kemudian masuk ke dalam ada fuse, baru dari sini didistribusikan ke setiap ruangan. Disambungkan maksudnya ya. Nah, untuk yang lambang seperti ini lambang umum sebuah penerangan, meskipun sebenarnya kalau di di beberapa aplikasi itu ini dikatakan sebagai simbol lampu pijar, tapi kalau dalam instalasi memang rata-rata terutama untuk rumah ya, untuk rumah itu simbol penerangannya menggunakan simbol yang ini, meskipun nanti bisa kalian misalkan, Bu saya mau di rumah di ruang keluarga biar lebih terang pakai lampu TL atau lampu neon, tidak apa-apa, berarti kalian harus tahu simbol lampu TL itu seperti apa dan kebutuhan wattnya juga harus tahu gitu ya. Nah, jadi nanti kalian untuk yang dilakukan minggu ini, ya ini akan menginstalasi rumah kalian gitu ya, menginstalasi dengan single line diagram. Jadi tidak dengan wiringnya, hanya single line. Artinya karena single line maka hanya ada diagram satu garis atau diagram tunggal. Jadi tidak ada garis-garis lain yang ada dalam instalasinya. Selanjutnya, ini beberapa komponen yang dibutuhkan untuk instalasi, udah kalian ketahui, pasti sering lihat. Yang pertama pasti ada kabel listriknya, kemudian ada saklar. Saklarnya nanti kalian sesuaikan dengan kebutuhan ruangan kalian. Kalau misalkan di ruang keluarga nih, ada 2 lampu yang kalian pasang, nggak usah pakai saklar tunggal. Jadi misalkan saklar tunggal ke ke lampu yang 1, terus saklar lagi ke lampu yang 2, nggak usah pakai yang kayak gitu. Lebih baik pakai yang saklar seri gitu ya. Jadi sekalian mencet satu saklar, 2 lampu di ruangan keluarga itu bisa langsung nyala dua-duanya. Itu lebih efektif. Jadi nanti harap diperhatikan dalam pemasangan saklar, sesuaikan dengan kebutuhannya. Karena ini bukan instalasi gedung, jadi seharusnya tidak begitu
rumit ya, tidak perlu pakai saklar tukar, saklar yang lain-lainnya gitu. Jadi yang biasa saja, yang biasa ada di rumah kita. Kemudian fitting lampu itu biasa kita kenal dengan istilah dudukan lampu. Nah, fitting lampu ini tidak masuk di gambar instalasi ya. Ini tidak masuk karena yang masuk itu hanya simbol lampunya saja. Dan stop kontak, ini pasti kita butuh untuk instalasi. Jadi nanti kalian jangan lupa untuk ini pas membuat rekapitulasi daya itu, pastikan stop kontak yang mau digunakan di ruangan tersebut itu penggunanya untuk apa. Kalau di kamar kan misalkan paling untuk ngecas laptop, HP, dan sebagainya. Terus kalau misalkan di ruang keluarga, misalkan untuk TV. Kalau misalkan di dapur, misalkan ada mesin cuci, ada microwave, misalkan ada kulkas, dan sebagainya, maka sesuaikan wattnya. Kemudian untuk kWh meter, lambangnya juga ada ya, biasanya sudah umum. Kemudian ada MCB untuk pengaman. Untuk rumah sederhana, biasanya MCB-nya tidak terlalu rumit seperti kita instalasi gedung. Menyinggung sedikit terkait kabel instalasi karena nanti berkaitan dengan wiringnya ya. Jadi kabel yang kita butuhkan sebetulnya hanya 3 untuk instalasi rumah tangga. Ada kabel fasa, neutral, dan ground. Kabel fasa itu yang aliran arus listrik, kabel neutral itu atau yang potensialnya 0, dan kabel ground itu untuk pentanahannya. Jadi nanti ada beberapa perangkat yang hanya menggunakan 2 kabel saja, ada perangkat juga yang menggunakan 3 kabel seperti stop kontak. Di sini kita lihat ada simbol-simbol instalasi penerangan yang common digunakan untuk penerangan rumah tangga. Jadi nanti yang kalian gambar di single line diagram itu adalah ini simbol-simbolnya, tidak perlu ada tulisan saklar tunggal, saklar seri, atau misalkan lampu. Jadi tidak perlu ada seperti itu, hanya cukup dengan simbol-simbol saja. Jadi kalau kalian mau pakai saklar tunggal, maka lambangnya harus seperti ini simbolnya. Saklar seri seperti ini dan seterusnya. Untuk stop kontak, Ibu biasanya pakai yang ini, jadi yang ada pentanahannya. Memang ada yang tidak pentanah tapi tidak aman. Maka untuk instalasi, maka lebih baik yang ada groundingnya. Untuk lampu, X aja kayak gini untuk lampu. Kemudian yang tadi Ibu bilang lampu TL ini lambangnya seperti ini. Untuk fuse, kemudian MCB. Nah yang kayak gini memang tidak terlalu ini ya. Nanti kalian kayak tadi lagi aja, kembali ke yang ini. Mana ya? Nah, jadi nanti bentuknya dibuat seperti ini aja, dianggap APP-nya, dianggap fuse-nya. Nanti pas yang gambar gedung baru kita perinci. Nah, sekarang sebetulnya kita belum masuk ke wiring diagram ya. Wiring diagram kemungkinan minggu depan, tapi sekalian Ibu sampaikan biar minggu depan ini tinggal nge-review tugas-tugas kaliannya aja. Jadi nanti dalam wiring diagram itu ada simbol-simbol seperti ini, ada garis miring seperti ini, maka dia menandakan bahwa itu adalah kawat fasa. Dalam pengamatan itu biasanya dilambangkan dengan garis bal biasa aja. Nah, kalau misalkan ada yang bulatan-bulatannya ini, itu menandakan kawat nol atau kawat yang tidak bertegangan. Dalam wiringnya biasanya dilambangkan dengan garis putus-putus. Sedangkan kalau misalkan ada ground seperti ini, kalian udah tahu berarti itu adalah kawat ground atau earthing system, dan lambangnya itu garis titik. Berbeda dengan yang ini adalah kawat hubung, itu kawat fase yang setelah keluar dari saklar, lambangnya seperti ini. Biasanya tidak terlalu sering digunakan. Nah, jadi dalam perencanaan instalasi, nanti akan kita buat 2 diagram, ada single line-nya, ada wiring-nya. Ini masih yang tadi ya sebetulnya, cuma lebih dijelaskan dibedakan gitu ya antara SLD dan wiring-nya. Oke, sekarang kita masuk fokus dulu ke single line diagramnya. Jadi ini adalah contoh gitu ya, sebuah single line diagram dari saklar dan 1 buah lampu. Jadi sini sumber listrik PLN diambil di sini. Nah, di sini kita temukan ada simbol seperti ini dan juga ada simbol seperti ini. Berarti kabel ini meskipun kabelnya cuma 1 karena dia single line, tapi dia kabelnya mengandung 2 kabel. Jadi ada kabel fasanya dan ada kabel netralnya. Paham ya maksudnya? Jadi karena ini single line diagram, jadi gambar yang terlihat secara kasat mata itu emang garis tunggal aja. Nah, diperincinya ini dengan simbol-simbol ini. Maka seorang engineer ini harus bisa membaca single line diagram dari sebuah diagram instalasi. Jadi kalau seperti ini, oh berarti dia membutuhkan 2 kabel, ada kabel fase dan kabel netralnya. Kemudian dari 2 kabel fase itu dia tarik nih ke saklar. Saklar itu dua-duanya membutuhkan kabel fasa.
Habis itu tarik lagi ke sini, masuk kabel fasa dan netral. Maka untuk ke lampu, dia butuh dua kabel yang tadi, fasa dan netralnya dipakai. Tapi untuk saklar dia hanya fasa saja yang ditarik. Ini sudah pernah dibahas sebetulnya sama kelompok yang saklar ya, tapi Ibu ingatkan lagi, berarti di sini karena kita akan masuk ke single line diagramnya. Misal untuk saklar tunggal dengan simbol seperti ini skema yang tadi yang barusan Ibu bahas. Nah, pas pelaksanaannya biar ada gambarannya nih. Kan tadi untuk saklar ini kita hanya butuh dua kabel kan, berarti fasa dan netral aja. Maka kita lihat di sini, ini sumbernya udah sesuai fasa netral, maka ada dua fasa dan netral. Sedangkan di single line diagram ini untuk yang masuk ke saklar itu adalah dua-duanya fasa. Nah, berarti kita lihat di sini bacanya ada terminal inputnya fasa, outputnya pun fasa lagi. Nah, kemudian dari output fasa yang ini dan netral dari sumber ini dihubungkan ke lampu. Karena lampu seperti yang kita lihat di sini dia punya dua kabel, ada fasa dan juga netralnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membaca sebuah single line diagram dari instalasi. Untuk saklar seri juga sama. Jadi sumbernya ada fasa dan netral, kemudian yang masuk ke saklar seri ini hanya 3 kabel fasa. Kita lihat di sini di pelaksanaannya atau di wiringnya. Jadi fasa masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, ke sini. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya terkait wiring. Jadi yang penting kalian paham dulu di skema instalasinya, artinya di single line diagramnya, karena ini yang nanti akan kalian kerjakan untuk minggu ini. Gitu ya. Untuk saklar tukar sepertinya tidak terlalu sering digunakan, nanti kalian bisa gunakan ini saat dibutuhkan saja. Kita langsung lanjut ke instalasi stop kontak. Jadi tadi sudah disinggung oleh kelompoknya Rizky. Jadi stop kontak ini membutuhkan 3 kabel, makanya tadi di PHB-nya itu kalau yang untuk kasus ini dibagi menjadi 2, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ini dia MCB-nya, ampernya lebih besar daripada kelompok 2. Kenapa? Karena dia di kelompok 1 ini penggunaannya ini untuk instalasi stop kontak. Nah, instalasi stop kontak ini tadi sudah dijelaskan bahwa terdiri dari 3 kabel fasa, netral, dan ground yang sebelah sininya. Jadi nanti kalau dalam memasang atau nanti dalam wiringnya ini harus seperti ini, jangan sampai salah, jangan sampai kalian punya kabel fasa dipasangkan ke sini, ini nggak mungkin, nggak akan nyala. Nah, sekarang kita lihat, misalkan dalam sebuah kamar, kalian mau masang stop kontak, saklar, dan juga lampu. Maka wiringnya ini, bukan wiring, maka single line diagramnya ini adalah seperti ini. Jadi dari input, misalkan dari sumber, dari yang MCB yang rumah kalian, masuk, ada kabel fasa, netral, dan ground. Kenapa? Karena di kamar kalian akan pasang ini, stop kontak ini, lambangnya bisa seperti ini atau bisa yang pada umumnya ini dibalik, di rotate ya. Jadi biasanya mah di rotate, tidak seperti ini. Jadi kita lihat lagi dari sumber ini ada 3 kabel, terus kabel fasa ditarik ke saklar, kemudian lanjutkan lagi, tarik lagi ke lampu cuma butuh fasa dan netral, jadi kabel ground ini dari sumber langsung ke sini, ke stop kontak. Karena stop kontak ini yang dia yang hanya membutuhkan kabel ground. Jadi tidak perlu ada si kabel ground ini nyambung dulu ke saklar ataupun ke lampu. Dia langsung dari sumber ke stop kontaknya. Nah, ini untuk simbolnya. Jadi untuk membaca biar nggak lupa, yang garis miring seperti biasa itu fasa, yang ada buletannya itu netral, dan yang ada garis itu adalah untuk kabel ground. Nah, inilah pelaksanaan realnya gitu ya. Jadi misalkan kita dari sumber ada 3 kabel, ada fasa, dia pertama masuk dulu ke lampu, ke saklar, kemudian fasa dari saklar ini dihubungkan ke lampu. Lampu itu kan dia butuh fasa dan netral, maka netralnya ambil dari sumber. Setelah itu kita mau masang si stop kontak butuh 3 ya langsung aja. Si fasanya langsung ambil dari sumber, jangan ambil dari sini ya. Kemudian ground-nya juga dari sumber dan netralnya juga dari sumber langsung ke sini. Oke, ini adalah akhir kurang lebih terkait single line diagramnya. Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum Ibu mereview tugas kalian yang kemarin, karena masih banyak yang belum sesuai. Kalau tugas yang denah rumahnya nggak sesuai, nanti bakal kacau pas instalasinya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke... Bertanya, Bu. Oh iya, silakan, gimana? Itu bisa dibagi nggak, Bu, file PPT-nya? Boleh nanti Ibu share di grup ya.
Kalau enggak di Google Classroom aja biar sekalian nge-create tugas untuk minggu depan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Ini Google Classroom yang Ibu kelihatan kan ya di kalian? Atau enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Nah, sekarang Ibu baru meriksa beberapa, tapi karena ada dari yang Ibu periksa itu setengahnya itu belum memenuhi ini ya, maksudnya belum sesuai. Makanya Ibu langsung ini aja deh share screen tugas tiap orang biar jadi pelajaran buat teman-teman yang lainnya. Jadi perhatikan ya, meskipun ini bukan tugas atas nama kalian, tapi perhatikan komen-komen ibunya. Jadi biar jadi pembelajaran. Kalau perlu dicatat, boleh. Misalkan di sini kesalahannya apa, jangan-jangan saya juga salah juga di bagian tersebut gitu ya. Jadi kita lihat dulu dari awal. Untuk Himsagi Fajrin, Himsagi ada Himsagi. Hadir nggak Himsagi? Hadir ya? Ada ya Gi ya? Tadi presentasikan? Oke, perhatikan. Ini hasil tugas Himsagi. Ibu tanya Himsagi sudah sesuai belum? Sesuai dengan yang ini belum? Yang Ibu instruksikan. Menurut Himsagi. Gimana? Menurut Himsagi sudah sesuai belum? Halo Gi. Di jalan ya, oke. Kalau misalkan susah mau nggak jelas Gi, oke ya langsung dengerin aja ya berarti ya. Jadi untuk tugas yang Himsagi, teman-teman yang lain bisa lihat. Coba Ibu tanya ke Sahal. Sahal udah lihat tugasnya Himsagi sudah sesuai dengan instruksi belum? Lihat Bu, tapi Gimana? iya lihat Bu ini. Baik sih Bu. Menurut Sahal gimana? Belum sesuai atau sesuai? Hal? Belum ya? Oke. Jadi kalian bisa lihat semuanya. Oke. Jadi kalian bisa lihat semuanya. Ini tugas dari Himsagi. Ini hasil dari Himsagi. Himsagi mudah-mudahan masih nyimak ya. Jadi yang dikerjakan oleh Himsagi ini masih jauh dari instruksi yang Ibu berikan. Belum sesuai. Kenapa? Minusnya di mana aja? Yang pertama, skalanya nggak jelas. Kita tidak tahu ukuran kamarnya berapa, ukuran gerasinya berapa, ruang keluarga dan tamunya juga berapa. Ini matiin dulu punya siapa yang bunyi. Sahal mute dulu Hal. Nah, oke. Oke, nah selanjutnya selain skala, temboknya pun masih belum sesuai. Ini juga kelihatan kalau kalian lihat ini masih miring seperti digambar oleh tangan saja gitu, tidak pakai ini. Tidak pakai software yang pro untuk gambar denah gitu, hanya sekedar garis-garisnya saja. Jadi Himsagi berarti Ibu kembalikan lagi tugas ini, artinya tugas ini belum sesuai, maka kalau kayak gini Himsagi tidak akan bisa menginstalasi listrik dengan benar. Selain itu tidak ada skalanya, tidak ada ukuran kamar dan lain sebagainya, ukuran luas bangunannya juga tidak ada. Bahkan di sini template-nya juga tidak ada. Jadi ini minusnya masih banyak, maka Himsagi harus memperbaiki minggu depan ketika ngumpulin tugas selanjutnya, berarti instalasi rumahnya tidak seperti ini lagi, harus diperbaiki. Himsagi gimana? Aman? Aman maksudnya mendengar? Siap Bu, didengar. Oke. Siap, next ya, Ibu langsung lanjut. Ada Fadli Adam. Oke, nah Fadli Adam bisa kalian lihat nih, ini sudah sesuai dengan yang seharusnya. Jadi gambar temboknya udah jelas, jendelanya juga ada, pintunya juga ada, terus ukuran tiap ruangan pun sudah detail. Bahkan WC misalkan yang ukuran 3,5 kali berapa nih, bisa ngebaca kita ya. Ukuran 3,5 kali 130 ternyata. Jadi di sini udah jelas. Kemudian dari taman ke carport ini kan berarti kan tampak depan ya. Dari depan ini dia tidak ada
tembok. Tadi di sebagian besar Ibu lihat ini benar-benar ruangan tertutup. Jadi tembok mengelilingi jadi kayak kotak gitu. Padahal judulnya di depan ada taman dan juga carportnya. Nah, untuk yang Fadli ini sudah sesuai. Good job Fadli. Tinggal dilanjutkan nanti di gambar yang ini Fadli lanjutkan untuk instalasi single line diagramnya, ya. Hanya untuk ininya paling apa namanya? Template-nya. Untuk membuat template dimatiin dulu, Li. Oke. Untuk membuat template di sebuah gambar teknik ini tidak dari ujung ke ujung seperti ini. Bisa searching di Google, biasanya cuma sebesar ini nih, set sampai sini aja. Nah, tidak sebesar ini dari ujung ke ujung. Biasanya seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Kita ke ini Fadli udah oke nih, bagus tuh. Ruang tamu juga dia pengen pintunya 2 tuh. Udah kebayang pengen pintunya 2, jendelanya ada di kanan kiri. Maka kita udah bisa ngelihat rumah ini udah kegambar banget gitu ya. Terus ngadep pintunya juga. Ingat ya, pintu itu ngadepnya ke dalam. Jadi jangan sampai kebalik. Ini udah benar nih, pintunya ada. Jadi kalau kita buka, dia ngebukanya ke dalam gitu. Tidak keluar. Kalau dipasangnya terbalik, misalkan yang ini ada di sebelah sini, maka pintu itu kalau kita buka, keluar. Nah, itu kurang bagus dalam hal membuat denah rumah. Gitu ya. Jadi pintu dimanapun itu, lebih baik ketika kita buka itu, maka bukanya ke dalam, tidak narik keluar. Next, setelah Fadli, Rizal. Oke, Rizal sepertinya tadi Ibu coba download, tapi tidak bisa karena ini ya, di-convert dulu ke PDF aja, Jal, atau ke bentuk yang lain, format yang lain. Siap-siap. Kebetulan saya teh ngerjainnya mepet. Saya kira deadline-nya hari Kamis juga, jadi memang itu memang belum maksimal. Sama kaidah dari yang Ibu tentukan juga masih jauh sih. Oh, wah, ya sudah, berarti sekalian perbaiki ya. Iya, maaf Ibu. Oke, next. Siap. Oke ya, Yunfa. Kita lihat punya Yunfa hadir, Pak. Hadir Bu. Oke, nah Yunfa juga udah oke nih. Udah kelihatan tembok luar, kemudian jendela, terus pintu 2. Nah, bedanya kalau Yunfa ini tampak depannya di atas, biasanya dari bawah, Pak. Jadi dari bawah itu biasanya yang paling depan, maksudnya kayak teras dan lain-lain, baru ke belakang ke sini, Pak, kalau gambar tuh, Pak. Jadi orang bacanya nggak bingung. Kalau kayak gini, seolah-olah di bagian depan itu tiba-tiba kamar mandi, gitu ya. Tapi overall sudah bagus, tinggal nanti dibuat ininya, single line diagramnya. Nah, yang punya Yunfa nih, bagus nih ininya, template-nya. Jadi tidak penuh sekartasen gitu ya. Ini, cuman ini salahnya di TS Saintek, jadi Bandung. Jangan Saintek ya, Yunfa ya. Skalanya sepertinya sudah tepat. Oke, aman Yunfa. Good job. Next, Tri Agung. Hadir Tri. Gung, salah jadi manggilnya. Oke. Oke, Gung, mana? Wah, Gung juga udah oke nih. Tapi Agung kurang ininya, Gung. Luas ininya berapa dari ujung ke ujung panjang lebarnya? Ini baru kali 10, Bu. Ya. 10 meter. Mana, ada nggak? Nah, cuman jumlahnya belum saya totalin. Nah, belum. Belum. Kan harus kelihatan dari ujung sini sampai sini, kemudian ke bawahnya juga. Oke, ini udah bagus. Gambar ada jendelanya, ada dapur, ada pintunya. Yang kayak gini nggak usah, Bung. Oh iya. Pokoknya interiornya, nanti kita bahas interiornya tidak perlu untuk kita kalau kita mau gambar instalasi, interiornya nggak usah dipasang, nantinya bingung bacanya. Jadi Kalau ini untuk kayak kamar mandi dan WC, yang gimana? Kalau untuk ini Bu, tadi saya kan dari AutoCAD langsung ke pindahin ke PDF dulu ya Bu ya. Cuman warnanya di monokrom jadi hitam semua. Bagusnya dikasih warna aja ya Bu ya, maksudnya jangan monokrom. Iya, kasih warna. Boleh. Saya salah ekspor tuh, malah ke monokrom aja jadi hitam doang. Kalau di AutoCAD kan warna. Baik Bu. Oke. Good. Bentar ya. Oke, berarti aman, Bung. Tinggal lanjutkan ya, Bung ya. Baik, Bu. Oke, next. Ahmad Wendy ada? Hadir, Bu.
Oke, kita lihat punya Ahmad Wendy. Nah, punya Ahmad Wendy pengen punya rumahnya miring gini, mungkin di pojokan ya Wendy ya, di hook. Tapi luasnya lumayan loh, panjangnya 19 meter, lebarnya berapa? 12 tambah 10, 24, panjang banget. Mantap, weh. Kayaknya ini luas banget nih, tapi miring. It's okay. Ini sesuai dengan yang kalian desain. Nah, ini juga sama kayaknya ya, depannya di sebelah sini ya Wendy ya. Iya, Bu. Belum Depannya tapi ini Wen, di iniin apa tembok. Emang Iya, rumahnya rumah-rumah mewah gitu ya, jadi di sini pagarnya segini ya. Iya. Oke, mantap. Oke, good. Tinggal di rotate aja ya. Siap, Bu. Ini apa? Apa, Bu? Yang mana? Ini yang kotak-kotak apa, Wen? Itu lantai, Bu. Teras. Oh, nggak usah nanti mah. Oh, Nggak usah ya. Siap. Terus ini desain pintunya masih grek-grek gini, Wen. Perbaiki belum smooth, Wen. Oke. Oke ya. Ini juga perbaiki. Ya. Jangan selebar ini. Oke, next. Mana tadi? Nah, ada Albi. Oke, kita lihat punya Albi. Albi ini sudah sesuai belum ininya? Apa namanya skalanya, Bi? Karena kelihatannya gede banget tapi agak miring-miring gini juga. Sudah sesuai belum, Bi? Skalanya. Jadi nanti skalanya lebih baik kayak yang tadi, kayak yang punya Yunfa atau punya Agung juga bagus, punya Fadli. Tidak, bentar. Kalau kayak gini kan belum kelihatan nih, ini 3 meter tuh hanya membaca untuk yang ruang keluarga aja, tapi yang untuk toilet kita belum ketahuan, kamar tidur juga belum ketahuan. Jadi dia hanya ngebaca yang sebelah sini aja. Perbaiki ya untuk jarak-jarak ininya, ruangannya, Bi. Ya, Bu. Ya. Oke, jadi kalau skala 1:100 memang harus benar 1:100 ya, Bi ya, tidak jomplang. Oke, ini udah aman, berarti tinggal diperbaiki sedikit lagi final touch. Oh ya, nggak ada jendelanya ya, Bi? Mana jendelanya, Bi? Rumahnya? Dapur nggak ada, kamar tidur nggak ada. Terus Betul ini semua itu, Bu. biasanya, oh tembok semua betul. Oh, kartu Albi. Bu. Aduh. Ini perbaiki lagi ya, pokoknya pintunya belum ini juga, belum sesuai. Ini ada yang kayak gini, ini ada yang kayak gini. Cari yang benar itu pintu tuh kayak gimana ya, Bi ya? Ini beda-beda tuh, ini juga apa tiba-tiba kayak gini. Ini ruang tamu, pintunya di sebelah sini. Albi masih lumayan PR-nya juga. Perbaiki ya, Bi ya? Bu, kalau bikin denah lagi, boleh, Bu? Boleh, yang penting better. Siap, Bu. Oke. Albi udah, Raka, ada Raka? Hadir, Bu. Oke, Raka, coba ya kita lihat. Oke, Raka, belum ada ukuran-ukurannya, Kak. Adanya di sini ya. Mending pakai garis di luar aja, jangan di sini. Nanti bakal ketimpa sama instalasi soalnya. Jadi lebih baik ukuran-ukurannya di luar, di kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian, ini halaman gimana ceritanya ini pakai ini? Oh, ceritanya sebelah sini ya terbangnya. Hah? Itu ceritanya pagar. Kenapa? Ceritanya pagar. Yang mana ini? Jangan sama dengan ini tembok, tapi sama dengan pagar. Nanti orang bacanya bingung, kirain rumahnya di tembok semua sampai depan. Oke ya, jadi perbaiki. Kalau misalkan pagar sepertinya nggak usah dulu deh, kabar pagar mah lebih baik dikosongin dulu aja. Ya, siap. Oke, keterangan kayak gini tidak perlu, Kak. Orang-orang kalau baca Dena itu tidak akan membaca keterangan seperti ininya, karena biasanya udah tahu yang kayak gini pintu, yang kayak gini jendela. Kamar satu jendelanya di sebelah sini. Nah, penempatan jendela juga proporsional ya, jangan tiba-tiba mojok di sebelah kiri, Kak. Nah, kayak misalkan ini pintu, ini ada 2 jendela, lebih baik kayak tadi. Jadi pintunya di tengah, jendelanya kanan kiri, jadi lebih estetik sedikit. Oke? Siap, Bu. Oke, perbaiki biar nanti bisa install. Nah, Raka, ini juga sama. Belum sesuai, ini nggak usah kapital semua, samain sama kayak Raka aja tulisannya. Siap, Bu. Oke, sip, Raka, next, Aldi. Hadir, Bu. Oke, Aldi hadir. Kita lihat tugas Aldi.
Ini teh apa? Ini apa namanya teh? Tembok gitu ya dia. Tapi kurang ditebelin, cuma bawa garis aja. Nanti perbaiki aja di. Kalau secara keseluruhan ini udah bagus. Ini halaman belakang ceritanya. Ada jendela kamar tidur, oke. Kemudian ruang keluarga. Ruang keluarga nggak ada jendela yang keluarnya. Enggak, Bu. Kemudian di dapur juga. Dasar. Jadi rumahnya di komplek tembok ketemu tembok ya. Iya mungkin, Bu. Oke, nah ini juga parkiran dengan halaman depan. Di tembok semua kalian nanti masuknya dari mana, Aldi? Nah, kan ya, jadi nanti perbaiki aja kalau memang misalkan parkiran ada halaman depan dan rencananya nggak akan ada tembok-tembok yang menghalangi, misalkan kalau ada cuma pinggir doang, ya udah pinggir doang, yang depannya nggak usah ditembokin gitu ya, Di ya. Siap, Bu. Oke, ini udah bagus. Lanjutkan, tinggal perbaiki dan ini. Lanjut. Nah, ini juga belum ini panjang lebar keseluruhannya, belum di state di sini ya. Ini kan berarti ukuran 40 teh 40 apa sih? Ini skalanya berapa? 1:100, 40 berarti 40 cm, 40 meter maksudnya di sini. Kan itu Perbaiki. mili, Bu. Mili. Mili. Jadi Berarti 40 bukan cm. 1:100 dong. Banding berapa kalau mili? Jadi 1 meter di 1000. real digambar segimana? 10 mili gitu. Oh, enggak sih. Apa gimana? Nah, berarti harus pandai juga ini membaca skala, jangan sampai aneh nih. Ini kan skalanya 1:100, berarti kan dibacanya di realnya 1 meter, maka digambar itu harusnya 100 cm. Nah, kalau di sini berapa? 17, 17 apa? Bingung. 30. Oke ya, perbaiki ya, Di ya. Siap, Bu. Oke, next. Sahal, ada Sahal ya tadi ya? Ada, Bu. Oke, mana nih? Oke, Sahal udah bagus tuh. Udah ada jendela, ini udah. Teras, oke sip, udah bagus. Tinggal ininya aja Hal, jangan dari ujung ke ujung Hal. Nah, untuk font ya, ini font di Nameplate itu biasanya yang ini nih, yang Sahal pakai nih. Fontnya apa Hal? Apa ya, Bu? Udah nanti di-share aja Hal. Di-share di ini aja di grup untuk fontnya. Jadi semuanya samakan aja fontnya biar seragam ya. Jadi tidak beda-beda karena tadi juga udah mau fontnya beda, size fontnya juga tadi ada yang beda. Nah kalau yang Sahal ini udah oke nih. Hanya minusnya satu, bukan FSDT Hal. FST, D-nya nggak usah dibawa. Ya, Bu. Sip, tinggal dilanjutkan. Font ngikutin Ahmad, Bu. Ahmad ingat nggak, Mat? Font Itu sintaks sama kayak saya soalnya. Mau sintaks. Oke, ya udah. Atau apa sintaks itu. Sip. Nah, itu ya. Jadi semuanya nanti fontnya sesuaikan. Samakan dengan yang ini. Sip, aman. Berarti nanti tinggal lanjutkan aja Hal ya. Ya, makasih, Bu. Oke. Next, Iqbal ada? Ada, Bu. Wah, Iqbal nih. Recreate Bal, tidak seperti ini Bal. Ini antara tembok luar dengan tembok dalam, ini tidak garis seperti ini aja Hal. Hal jadinya teh. Iqbal. Perbaiki ya Bal ya. Ya Bu, soalnya itu eksperimen nih Bu. Eksperimen nyoba pakai yang online Bu. Tidak seperti ini juga kan bingung tuh. Pintu tapi ada garisnya. Jadi gimana kita bisa masuk lewat pintu itu atau enggak? Ini belum ada jendela juga nih. Jadi kalau gambar pintu jangan digambar juga ada temboknya Hal ya. Hal deh, ya Allah Iqbal. Ya Bal ya. Jadi sesuaikan pakai yang AutoCAD aja biar sama. Jadi ketika gambar pintu itu memang tidak ada tembok gitu ya. Oke, selain itu mah udah aman. Kemudian ini kalau memang misalkan tidak ada gerbang, tapi kalau misalkan kayak tadi punya Ahmad Wendy ada gerbang di sebelah mana, maka taruh aja pintu di situ ceritanya. Tapi kalau memang misalkan terbuka, taman teras dan karpotnya ya udah nggak usah ditembok. Nanti masuknya dari mana ya? Oke, Iqbal. Siap Bu. Oke, terus Dika hadir Dik. Hadir Bu. Oke, kita lihat punya Dika. Bentar, punya Dika. Ininya landscape tapi gambar ininya portrait ya Kak. Ya.
Jadi bingung bacanya, Bu. Oke, tapi secara ini jendelanya udah ada belum nih, Dika? Kayaknya belum Bu, ada, kebetulan Kak. sama kayak Alpi arsiteknya, Bu. Oh, oke. Perbaiki, Dika. Masih sama emak ya. Kemudian ini udah ada panjang lebar. Oke, sip. Tinggal perbaiki. Kalau misalkan gambar ininya mau landscape, ini sesuaikan aja landscape lagi aja, Kak. Biar bacanya enak dan nggak banyak ruang kosongnya jadinya ya. Ya, Tapi Bu. kalau mau portrait ya berarti portraitkan semuanya. Jika udah, Reno hadir. Hadir, Bu. Oke, kita lihat. Wah, mantap nih. Kesatuannya apa? Inci tah? Apa, Ren? Inci sama feet, Bu. Saya belum ganti kalau Mantap. Ganti-ganti aja ya, karena di sini skalanya kan 1:100. Orang biasanya skala ini pakainya satuan yang meter atau enggak senti ya. Oke, Bu. Oke, ini udah oke. Dari ujung ke ujungnya udah ada ya. Oke, udah ada. Kemudian ini udah bagus nih. Jendelanya udah ada. Nah, cuman properties yang di dalamnya nggak usah, Ren. Nanti kita bakal ketimpa sama ini soalnya. Nih kayak bedroomnya, mobilnya, wah mobil apa ini? Ada 2 lagi kaya banget ini. Terus bedroomnya ini oke. Dining room, sip. Nah bedroomnya juga ada ini, bathtub juga, wah mantep nih rumah orang kaya. Amin. Oke, Ren, tinggal dilanjut Ren. Tapi ininya diletin semuanya ya, properti-propertinya ya. Hanya ada instalasi yang ini aja. Unitnya Yang dimeterin aja atau keincian aja nggak apa-apa, Bu? Keincian. Biar sama ke sentimeterin aja karena skalanya 1:100 kan Ren. Jadi 1 meter aslinya berarti di gambar mah 100 cm. 100 cm. Iya ya? Betul. Betul. Sip. Lanjutin Ren. Oke. Kemudian Virgi hadir Ji. Hadir, Bu. Oke. Kita lihat yang tugasnya Virgi. Virgi oke udah lumayan bagus. Ruang keluarga dapur ini. Ini jendela ya Ji ya maksudnya ya Ji ya? Ya itu jendela Budi. Tapi belum diisi, lupa itunya. Bawahnya. Yang Apanya? belum Yang diisi depan ini. bagian keterangannya. Iya makanya masih kosong. Terus ini juga masih bingung mau nanti masuk ke rumah Virgi lewat mana karena semuanya di tembok. Paling lewat jendela ya Ji. Siapa nanti dihapus Virgi. Terus ini ngapa? Ini mau dibikin taman ceritanya sebelah sini kamar tidur nggak dipepetin? Enggak, Bu, itu teh jadi kayak taman itu tuh. Pasti jadi mepet Taman biar aja. ada ya pas buka teh langsung. Ya udah. Oh, nah berarti di ini apa temboknya dibenerin kan? Apakah ketika buka itu nanti misalkan Virgi ngebuka jendela hijau-hijau, berarti di sini teh taman sampai sini gitu ya, nggak ada sekat ya? Iya, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa ketang kalau kayak gini mah. Berarti ini tetap temboknya ketemu tembok rumah orang atau bakal ngeblong aja taman di sini. Di sini Virgi nggak pakai tembok. Gimana? Gimana, Bu, nggak pakai tembok yang itu? Nah, yang ini, yang pinggir ini, ini masih percaya karena kan dia taman. Jadi Ibu mau nanya, jadi si taman ini dia di dalam tembok atau sebetulnya Virgi mau ruang terbuka luas aja gitu, nggak ketemu tembok? Maksudnya di dalam tembok, Bu. Oh ya udah, mungkin rumahnya rumah komplek lagi. Iya. Kan kalau di lembur mah nggak gini aja ya, jadi bener-bener hamparan luas gitu. Jadi bisa ngelihat ke rumah-rumah orang. Tapi kalau di komplek, di perkotaan memang pasti ditembokin gitu ya, meskipun kita bikin taman di sini. Oke, lanjutin Ji dan lengkapin. Siap, Bu. Oke, next. Rizky Fatur Rahman ada? Waduh. Rizky. Ada nggak Rizky Fatur Rahman? Rizky Ramdhani, oh tidak ada. Oke. Kita catat dulu aja. Habis Rizky, Fauzan. Ada Ojan? Oke, Ojan hadir. Nah, ini sama kayak tadi nih. Kayak yang siapa ya? Besar-besar seperti ini. Tapi kayak skalanya udah tepat belum, Jan? Di code-nya 1:100, terus di copy ke Microsoft Word. Jadi seperti dibesarin.
Oh, jangan, nggak usah. Jangan di-copy ke Microsoft Word. Kalian di-copy di Microsoft Word juga yang lain? Atau enggak? Soalnya jadinya nggak jeblak gitu. Nah, langsung di PDF-kan aja, Jan. Oh iya Bu, siap. Ya, jadi kalau kayak gini digedein malah nggak jeblak gitu, jadi tidak enak melihatnya. Itu juga ada yang ini hilang loh. garisnya. Nah iya makanya, Kalau jadi jangan di-copy. di-ke-wordin, jangan. Langsung aja dari AutoCAD-nya ya. Iya Bu. FST oke, ininya udah tinggal perbaiki aja. Tapi ini nggak ada jendela, perbaiki ya, biar ada sirkulasi udaranya. Siap Bu. Next. Siapa tadi teh? Jan, Hafiz, ada Hafiz? Ada Ibu. Oke, lihat punya Hafiz. Nah, Hafiz ini bagaimana Hafiz? Sudah sesuai belum dengan yang Ibu instruksikan? Belum Ibu, jauh. Oke, berarti sudah tahu harus diperbaiki ya. Kalau memang misalkan Ya Bu. kenapa? Sama aku itu lagi kafe Bu. Oh, dasar. Oke ya, jadi kalau mau portrait, tapi ini jangan landscape ya, kayak tadi kasusnya siapa tuh, sesuaikan. Kemudian gambarnya tidak seperti ini nih, tidak sesuai skala, nggak ada ukuran-ukuran ruangan dan lain sebagainya, jadi bakal bingung, nanti orang yang mau bikin rumahnya Hafiz gimana nih bacanya. Kemudian jendela juga nggak ada. Oke ya, perbaiki ya, biar nanti bisa dibikin instalasinya. Iya Ibu. Oke. Lanjutnya, Icad, ada Icad? Iya Bu, ada Bu. Waduh, Cad, sarwade juga saya. Wah saya nggak tahu Bu, saya kemarin Icad ada parah. tiba-tiba banyak yang sama gini Bu. Kecewa juga saya Bu. Udah mah samanya teh salah deh kamu Ih, mah. saya share screen deh Bu ini. Dasar. Oke ya, jadi ini Icad benar-benar harus recreate lagi ya. Ini jauh dari instruksi. Jadi nanti Icad kalau sudah nyimak yang sebelum-sebelumnya yang sudah sesuai, nanti bisa tanya ke mereka. Icad masih banyak PR-nya ya. Iya. Icad? Berarti ada yang serumah sama saya Bu. Ya kayaknya sih gitu. Paling kompleknya samaan. Gitu toh. Ya udah, makasih Bu. Yuk. Oke, ini Hilmi ada Mi? Ada Bu. Hilmi kasusnya sama kayak siapa? Rizal gitu ya tadi tuh siapa? Ini nanti dikirim ulang aja, jangan yang AutoCAD-nya ya, bisa di PDF-kan aja Mi, biar Iya, Ibu Bu. bisa lihat. Oke, next. Oh ini Alif Hilmi atau Ahmad Hilmi tadi? Alif Hilmi ya ternyata. Iya. Oke, sip. Sekarang Ahmad Hilmi-nya. Coba lihat Ahmad Hilmi hadir. Hadir Bu. Oke, Ahmad Hilmi juga sama di keyword kan ya. Jadi kelihatan gede Iya. banget. Terus temboknya juga belum sesuai, baru cuman garis tebal aja. Jendela nggak ada. Teras sama ini kita nggak bisa masuk. Karena nggak ada. Tuh kan kotak bener tuh. Ditutup rapat rumahnya Ahmad Hilmi mah. Padahal rumahnya lumayan luas loh, lebarnya 7 meter. Panjangnya 12,5 meter. Wah, luas banget dalamnya ini. Tapi penataan ruangannya masih sekedar kotak-kotak aja. Padahal bisa lebih. Oke nih, Mi, dengan seluas ini. Perbaiki ya, Mi ya. Ya Bu. Oke, habis Ahmad Hilmi. Next, Ilham Bagus. Hadir? Hadir Bu. Mana Ilham Bagus? Ilham Bagus sudah cukup lumayan bagus juga. Bagus. Cuman nggak ada jendelanya. Wah, ada meeting room juga, gaya bener ini rumah. Ya Bu, alhamdulillah. Emang berapa banyak orang? Oh. Aduh, gitu. Keren banget di rumahnya bisa kita rapat nih. Terus halaman, cuman kita nggak bisa masuk ya yang mau rapat karena nggak dibuka pintunya, tertutup. Oh itu Bu, lewat belakang Bu, pintunya. Mana? Lewat halaman belakang. Halaman belakang juga ada di ini, di tembok luarnya. Lewat bawah tanah Bu, etama. Astagfirullah. Perbaiki, bagus. Oh iya Bu, siap. Ampun. Ini gimana? Oh ini pintu dari carport, masuknya kemana ini? Ke depan atau ke dalam apa keluar ya ini? Keluar lagi Bu. Salah Bu itu. Atau mendingan ruang tamu yang pintunya kayak gini, carport mah atau tong kieu. Oh kalau carport mah yang satu. Kayak pokoknya perbaiki weh, ini masih aneh nih. Ya siap Bu.
Oke. Bagus, bagus. Keren banget ada meeting room-nya, Gus. Oke, ini ada Andri Irawan ada? Hadir, Bu. Nah, Andri juga sama, ini tembok doang, nggak ada pintu, Diam nggak ada di jendela, berarti masih pondasi. Ini PR-nya lu perbaiki ya, sama ini Iya, Bu. yang lebar keseluruhan udah disetet belum? Oh, udah ada di sini. Oke. Kalau lebar keseluruhan di bawah kiri kanan, Bu. Siap, udah ada, udah ketemu. Oke, Iya. perbaiki, Andri. Iya, Bu, siap. Terus Ruli hadir? Hadir, Bu. Oke, kita lihat punya Pak Kahim. Waduh, lumayan ini mantap niat kayak si Reno tadi nih. Udah kebayang mau naruh tempat tidur sebelah mana, ngadep mana. Pakainya mah inci juga kayaknya atau meter? Meter ya? Nah, itu Bu, Meter. saya tuh bertanya kan kita perbandingan skalanya berbanding 100. Berarti itu kan pakainya sentimeter ya, Bu. Jadi selagi sentimeter di Iya, nggak usah. Berarti di sininya bukan 4,5 kan harusnya 450 gitu nggak sih? Karena kan di sininya 1:100. Gitu ya? Iya nggak? 4,5, Bu. Jadi kan 4,5 meter gitu ya maksudnya ya? 1:100. Oke, berarti PR-nya Ruli sama dengan yang Reno, propertinya dihilangkan dulu biar kita bisa instalasi listriknya. Kayak ini sofa-sofa, hilangkan dulu, bednya juga dan lain sebagainya. Berarti ini halamannya terbuka luas ya Ruli ya? Ya, Bu. Oke, sip. Lanjutin Rul, tinggal di-delete-in aja langsung diinstal ini listriknya. Oke, kita percepat. Tadi Ruli, Mukhlis. Ada Ukis? Ada, Bu. Oke, kita lihat punya Ukis. Masih salah gitu. Waduh, udah ini salah banget, Kis. Aduh, banget, Bu. Perbaiki ya. Ukis sudah tahu tadi yang baik-baiknya. Oke, next. Ica. Hadir? Ada, Bu. Oke, kita lihat punya Ica, rumahnya Ica. Wah, ini sama kayak punya Dika. Perbaiki, Ica. Kalau mau portrait, kalau mau landscape, landscape. Oke, Bu. Oke, terus taman depan. Ibu nggak kelihatan nih, service area. Kamar tidur. Taman belakangnya mantap nih, bisa main sepak takraw kayaknya. Itu sebenarnya jemuran, Bu, berkedok taman belakang. Oke, sip. Perbaiki aja, Cak. Ini apa ukurannya juga belum kelihatan, Cak, di sini. Ukuran tiap kamarnya, tiap ruangan. Oke, Bu, nanti saya perbaiki. Oke, sip. Next. Ahmad Fahrudin hadir? Hadir, Bu. Ahmad Fahrudin kita lihat. Di sini udah bagus yang punya Ahmad hadir, Ahmad deh. Udah ya tadi ya? Sama kayak yang punya siapa tuh? Udah bagus, tinggal agak kesiniin aja. Ya, Bu. Udah aman, Mad. Lanjutin. Sedikit touch up aja. Fasya hadir, Sultan. Sultan Fasya hadir nggak? Coba, Sultan. Oh, sepertinya tidak hadir. Kita catat lagi ya. Kemudian Zaki ada? Zaki ada, Ki? Ada di meet nih. Ada, Bu. Oke, kita lihat punya Zaki rumahnya. Oke, ruang tamu, kamar tidur langsung masuk. Kamar mandi. Wah, ini nggak punya ini ya, lahan taman ya, Zaki ya rumahnya ya berarti ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, sempit ya? Ya, Bu. Oh iya, wah, lebarnya cuma 6 meter, panjangnya cuma 8 meter. Wah, sempit sekali ini. Tapi nggak apa-apa, rumah mungil ini. Oke, ini udah oke. Tinggal dilanjutin aja, Zaki, instalasinya. Udah aman. Sip, next. Rafli Riza ada? Ada. Oke. Nah, ini gimana kita lihat? Ada jendelanya nggak, Ki? Fli? Nggak ada, karena nggak tahu cara bikinnya. Oke, cari lagi ya. Cara bikin jendela di AutoCAD ini udah sesuai sih. Pintu udah ada, tinggal jendela aja yang nggak ada.
Ini juga udah oke. Perbaiki sedikit lagi Rafli, terus dibikin instalasinya. Lilin, ada Lilin? Wah, Lilin juga ini. Lilin hadir nggak? Lin? Ada, Bu. Nah, Lilin nanti kirim ulang ya, jangan yang dalam bentuk ininya ya. Mending di PDF-kan dulu, biar Ibu bisa lihat. Oke, Bu. Oke. Rizky Ramdhani. Hadir, Bu. Oke, kita lihat punya Rizky. Ini jendelanya. Nah, jendelanya cuma satu. Di kamar tidur nggak ada jendela. Hah? Enggak, soalnya yang bentuk komplek yang garis itu gini, Bu. Ya Allah, sedih banget. Jadi di sebelah kiri ini rumah orang, sebelah kanan rumah orang, belakang rumah orang gitu ya. Nah, berarti desainnya ini perbaiki, misalkan dapurnya jadi outdoor gitu atau gimana biar ada jendela dikit-dikit. Sedih banget Nanti nih pasti ditambahin sama deh, Bu. boleh. Sip, tinggal perbaiki aja ini juga jangan TS Saintek ya, FST kalau mau. Ya, Bu. Terus jangan selebar ini. Tentang sholat ya, Bu. Kalau yang Rizky tahu mah kalau misalnya 1:100 teh berarti 1 cm di dalam denah itu berarti 100 cm di dunia luar, Bu. Gitu, Bu. 1 di denah, 100 gimana 100? 1 cm di denah itu sama dengan 100 cm. 100 cm di luar. Oh, iya, Ibu kebaliknya tadi ngasih taunya ya. Oke. Nah, teman-teman yang lain ya. Oh, udah benar kayak gini benar ya. Teman-teman yang lain berarti kalau ada 1:100 teh 100 di denah. Salah kan? 1 di denah, 1 di luar dir. Itu weh pokoknya mah. Oke, thank you Ki. Siap, Bu. Makasih, Bu. Oke, perbaiki lanjut ya. Rangga, ada Rangga? Hadir, Bu. Kita lihat rumahnya Rangga. Ada A, B, C, D, E, F, G apa nih? 1, 2, 3. Apa maksudnya enggak? Kalau lihat dari tutorialnya itu penskalaannya, Bu. Nanti nggak usah ada ini, enggak baik, ya. Bu. Cuman sampai luas ininya aja. Apa? Ukuran tiap ruangan. Ini udah aman kok, udah ada jendela segala macam. Sip. Lanjutin. Ini juga jangan saintek ya, FST. Kemudian Ferry ada? Ada, Bu. Oke, kita lihat rumah Ferry. Mantap nih. Ini lebih kelihatan lagi nih. Di pojokan-pojokannya udah kelihatan ada ininya. Kamar mandi juga udah oke. Dapur kolam. Mantap ini. Cuma nanti tinggal apa? Yang ini udah ini udah ada luasnya. Sip, tinggal dilanjut aja. Oh, ininya nih. Yang belum benar ya. Ferry ya. Perbaiki template ininya. Oke, sip. Aksal, ada Sal? Ada, Bu. Kita lihat rumah Aksal nih. Nah, ininya landscape, ininya portrait. Perbaiki ya Sal ya. Pertama itu, kedua kayaknya rumahnya udah aman sih kelihatannya. Ukurannya udah tepat. Udah kok, udah jendela udah ini. Wah, ini mantep kayaknya. Ada gudang, dapurnya luas. Kamar tidurnya ada berapa nih? 3. Wah, mantep. Oke, tinggal dilanjutkan. Tapi perbaiki kalau mau landscape, kalau mau portrait ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap. Aksal udah. Zulfika ada? Mungkin kita bentar lagi Jumatan ya. Ada, Bu. Yuk. Harus direvisi sih, Bu. Oke, sip. Udah tahu ya apa yang harus direvisinya. Udah tahu. Oke, Sulhan hadir. Hadir, Bu. Kita lihat rumah punya Sulhan. Wah, belum ada pintunya, Han. Iya, Bu. Tip deadline soalnya, Bu. Template juga masih kayak gitu. Perbaiki. Banyak nih, ukuran belum ada. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, Zahra hadir. Hadir, Bu. Mana rumah Zahra? Ibu mau lihat. Ya Allah, ini kebalik lagi dibacanya di atas, Ra. Yes, Bu. Kebawahin, Ra. Terus ini kalau ininya landscape jangan portrait ininya. Zahra masih lumayan PR-nya nih. Oke ya, Ra ya. Bu. Next, Alwi. Ada, Wi? Ini Alwi bagus juga nih, kayak tadi punya siapa, kayak Reno ya kalau nggak salah. Alwi hadir nggak nih, Alwi? Ada Alwi ya? Oke, Wi, tinggal dihilangkan propertiesnya, nanti tinggal pasang instalasinya ya, Wi ya.
Kemudian mana? Kitas, ada kitas? Ada Bu, ada. Mana rumah kitas? Wah, ini masih tembok dan pintu. Belum jelas ruangan-ruangan apanya juga belum Iya, Bu. ketahuan. Terus ini ada tembok, di dalam tembok gimana ini kitas? Nah, itu Jadi kita bisa maksudnya, lewat lorong ini ya. nah yang lorong itu bisa dibuat pakai tempat nyuci Bu gitu. Ini teh kamar mandi maksudnya. Oh. Gitu. Atus sing jelas, atuh ukurannya ya Allah Gusti, digenul di gang. Ininya nggak usah hijau kayak gini, ya. Iya, Bu, Di itu ujung juga. ujung Karena saya emang belum tahu di juga bikin nempel, jadi itu juga bikinnya pakai lem Bu, manual. pojok kanan bawah ya, tidak ngegantung di tengah-tengah. Oke, berarti kita perbaiki 4 orang lagi. Ada Lian, ada Adlian. Ah, Adlian sama persis. Nah iya lah, Adlian ada ada yang enggak? ke rumah lagi mas saya Bu. Kumaha ieu teh jigana nyana barengannya. Beli kompleknya di rumah yang sama. Gilan ada Gilan. Perbaiki ya Adlian, jangan lupa. Ada ya Bu. Oke, punya Gilan. Ini item-item apa Lan? WC. Jangan diitemin Lan, poek. Baik Bu. Oke, ini juga bingung. Carport, kalau misalkan ada tembok, jangan kalau ada pintu jangan ditembok gini ya tuh, Lan. Jadi kumaha eta teh mau masuk tembok, mau masuk pintu. Kepencet Bu. Perbaiki. Baik. Oke, ini udah cukup lumayan lah ya. Tinggal perbaiki lagi. Kemudian Aul ada Aul? Ada Bu. Wah, Aul juga kirim ulang Ul. Ibu itu kirim ulangnya langsung sekarang di Nggak bisa dibuka. Dikirimnya sekarang. Ke apa? Dikirimnya GCR lagi atau gimana? Dikirimnya Bisa untuk yang filenya masih ada perbaikan atau mau kirim ulang, nanti aja sekalian pas instalasi deh ya, biar nggak double. Oh iya. Jadi tahu kan ya perbaikannya apa aja meskipun Ibu belum ngelihat apa namanya hasil instalasinya. Tapi nyimak perbaikan-perbaikannya, Ul ya. Nyimak Bu. Oke, Berarti sip. di minggu depan aja Bu ya, berarti. Yuk, betul. Makasih Bu. Muhammad Maulana, yuk. Ada Maulana Yusuf? Udah Bu. Oke, kita lihat rumah. Ini juga temboknya masih belum sesuai dengan yang seharusnya. Ini tembok tapi jendela bisa sendiri di luar, Ibu masih belum paham. Pintu juga berbeda-beda ukurannya. Perbaiki ya, ini juga di tengah-tengah tidak seperti ini, punya Maulana. Oke? Ya Bu, itu Bu kemarin teh masih pakai yang online.